Ada satu cacing yang sering muncul di sosial media. Banyak yang merasa aneh dengan cacing yang satu ini, karena mereka mengeluarkan sebuah jaringan putih yang membuat orang bertanya-tanya, cacing apakah ini? Apakah ini alien? Cacing ini bukanlah rekayasa, melainkan memang benar-benar ada. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang cacing ribbon. Di sosial media seperti TikTok, banyak video yang memperlihatkan seekor cacing yang membuat orang merasa aneh. Cacing ini mengeluarkan jaringan putih dari tubuhnya yang seperti merambat. Tenang, ini bukan alien, apalagi tanda-tanda kiamat. Ini adalah cacing yang berasal dari film Nemertea. Dalam bahasa Inggris, cacing ini disebut ribbon worm, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai cacing pita. Eits, tapi ini bukan cacing pita parasit yang hidup di perut manusia dan beberapa jenis mamalia yang terkadang menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, demi menghindari kekeliruan apabila kita menyebutnya sebagai cacing pita, maka pada video kali ini, kita akan menyebut subjek yang kita bahas sebagai Nemertea. Nemertea adalah film cacing yang saat ini terdapat sekitar 1.300 spesies yang telah diklasifikasikan dan kemungkinan masih banyak yang belum diketahui. Yang dimana sebagian besar spesies dari film ini hidup di laut, yang biasanya bersembunyi di lubang-lubang atau celah-celah batu dan karang. Namun, beberapa diketahui juga hidup di air tawar dan daratan lembab. Nemertea adalah hewan yang cukup sederhana. Mereka tidak memiliki segmentasi di tubuhnya, berbeda dengan cacing tanah yang sering kita lihat. Sebelumnya, kita pernah membahas salah satu spesies cacing tanah terbesar di dunia. Buat kalian yang belum nonton, linknya ada di atas. Umumnya, cacing dari film Nemertea memiliki tubuh yang tipis dan sebagian besar berukuran kurang dari 20 cm. Tetapi, beberapa dapat berukuran sangat panjang. Salah satu yang terpanjang adalah spesies Linnaeus longissimus, yang dapat memiliki panjang hingga 30 meter. Dan seperti cacing pada umumnya, Nemertea juga bernafas menggunakan kulitnya. Hal yang paling membuat cacing ini dikenal adalah keunikannya ketika mengeluarkan jaringan putih yang seperti merambat. Inilah yang membuat orang-orang menjadi keheranan tentang hewan yang satu ini. Sebenarnya, ini adalah salah satu fitur dari tubuh mereka. Di bagian ini, kita akan menjawab apa itu jaringan putih yang keluar dari tubuh cacing Nemertea. Jaringan ini disebut proboscis, yang mereka gunakan untuk menangkap mangsa, karena sebagian besar Nemertea adalah cacing predator. Yang dimana mangsa mereka biasanya adalah moluska, krustasea, dan beberapa jenis cacing lainnya. Organ inilah yang mereka gunakan untuk menangkap mangsa mereka, yang juga dilengkapi dengan racun untuk melumpuhkan mangsanya. Organ proboscis ini terdapat di rongga bernama rhynchocoel. Beberapa jenis memiliki rhynchocoel yang terpisah dari mulutnya seperti yang berasal dari kelas Anolpa. Nemertea dari kelas ini akan mengeluarkan proboscis yang mengandung zat lengket dan beracun, membuat mangsa sulit untuk melarikan diri, dan ketika mangsa tertangkap, mereka dapat menariknya lalu memakannya. Beberapa jenis Nemertea juga memiliki stilet di proboscisnya, yaitu sebuah organ penusuk primitif yang dimiliki beberapa nematoda dan Nemertea, seperti yang berasal dari kelas Enolpa. Ingat, Enolpa, bukan Anolpa. Jangan sampai keliru, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Stilet ini akan digunakan untuk menusuk mangsanya, dan kemudian menyuntikkan racun dan sekresi pencernaan. Dari sini, mereka akan memakan mangsanya secara utuh, atau menghisap jaringannya ke dalam mulut dengan mensekresikan enzim pencernaan tadi. Untuk spesies yang hidup di air, stilet ini dapat digunakan untuk menggali. Sementara untuk spesies yang hidup di darat, organ ini dapat membantunya bergerak dengan cepat. Nah, sekarang sudah terjawab, apa itu jaringan putih yang keluar dari tubuh mereka? Ini adalah organ yang mereka gunakan untuk menangkap mangsa. Jadi, sekarang jangan heran lagi tentang hewan yang satu ini. Tetapi, beberapa jenis Nemertea ternyata bersifat mirip dengan parasit, di mana mereka suka memakan telur kepiting. Ini adalah Nemertea dari famili Carcinonemertidae.
Nemertea jenis ini akan masuk ke dalam bagian di mana kepiting menyimpan telurnya. Kemudian mereka akan memakannya dari sana. Sementara beberapa spesies adalah penyerap bahan organik. Di sini, mereka memiliki penghisap di proboscisnya yang digunakan untuk menempel pada inangnya. Setelah mengenal cara cacing ini makan, kini kita akan memahami bagaimana mereka menjalani hidupnya. Dalam hal reproduksi, kebanyakan dari Nemertea bersifat genokorik, yaitu hanya memiliki satu jenis kelamin, atau jantan dan betina berada pada individu yang berbeda. Tetapi, beberapa bersifat hermafrodit, yaitu kelamin jantan dan betina berada pada satu individu yang sama, seperti spesies yang hidup di air tawar. Dalam melakukan proses pembuahan, biasanya dilakukan dengan sistem pembuahan eksternal, di mana sel telur dan sperma akan dilepaskan di luar, dan pembuahan akan terjadi di luar. Namun, beberapa melakukan sistem pembuahan internal, yaitu pembuahan akan terjadi di dalam tubuh induknya, seperti pembuahan pada umumnya. Nemertea memiliki kemampuan regenerasi apabila tubuhnya rusak. Tetapi, beberapa memiliki kemampuan regenerasi yang lebih ekstrim lagi. Mereka bukan hanya sekedar beregenerasi. Saat tubuhnya terpotong, masing-masing bagian tubuh yang terpotong itu akan membentuk individu baru. Mekanisme ini menciptakan reproduksi aseksual. Hal ini mirip seperti apa yang dilakukan bintang laut. Sebelumnya, kita juga pernah membahas kemampuan regenerasi dari bintang laut. Buat kalian yang belum nonton, linknya ada di atas. Itulah dia cacing Nemertea, hewan aneh yang sering muncul di sosial media. Kini kita telah mengetahui apa sebenarnya hewan aneh ini. Terkadang, hal aneh muncul karena kurangnya pengetahuan yang kita miliki. Jadi ingat anak durhaka yang dikutuk jadi ikan pari-pari. Banyak hal yang dulu terlihat aneh, namun sekarang tidak lagi aneh. Kita ambil contoh hujan. Buat manusia zaman dahulu, hujan mungkin adalah hal yang aneh. Bagaimana bisa air turun dari langit? Tapi sekarang hujan bukanlah hal yang aneh, karena kita sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Itulah sebabnya kita terus belajar dan belajar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.